Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap bersemangat ya, utamanya untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh pertama kita kali ini untuk kelas 8 yaitu tentang berita. Khususnya untuk kompetensi dasar mengidentifikasi dan menyimpulkan berita. Oleh sebab itu, setelah pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi sekaligus menyimpulkan berita, baik yang telah kalian baca maupun yang telah kalian dengar. Anak-anakku, pernahkah kalian mendengar istilah berita? Atau mungkin kalian sudah pernah melihat, mendengar, ataupun membaca berita? Ya, saya yakin kalian semuanya sudah pernah. Lalu, apa itu berita? Terkait tentang berita, mari kita bahas lebih mendalam. Istilah berita sering diartikan sebagai keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat diperbincangkan. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Berita disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, bisa melalui tulisan dan yang kedua bisa melalui lisan. Untuk berita yang disajikan melalui tulisan bisa kalian jumpai di koran, majalah, ataupun artikel di internet. Kemudian untuk berita yang berupa lisan dapat kalian jumpai ketika kalian menonton televisi, mendengarkan radio, ataupun di internet melalui YouTube dan sebagainya. Kemudian, ciri berita itu ada 3. Yang pertama faktual, yang kedua aktual, dan yang ketiga objektif. Faktual maksudnya adalah berita itu nyata atau benar-benar terjadi. Ciri aktual maksudnya adalah suatu berita telah terjadi, sedang terjadi, dan yang paling penting adalah masih hangat diperbincangkan oleh khalayak. Ciri berita yang ketiga, objektif, maksudnya adalah berita tersebut disampaikan secara apa adanya, tidak memihak pihak manapun. Anak-anakku, pernahkah kalian mendengar istilah adik Simba? Ataukah kalian lebih sering mendengar istilah 5W1H? Ya, 5W1H lebih sering kalian dengar ketika pembelajaran bahasa Inggris. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kalian bisa menggunakan akronim Adik Simba. Apa itu Adik Simba? Adik Simba adalah akronim yang digunakan untuk kalian mudah mengingat unsur berita. A, mewakili apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa, dan bagaimana. Unsur berita apa maksudnya adalah apa yang terjadi, tentunya di dalam berita ya. Kemudian unsur di mana maksudnya adalah di mana kejadiannya, di mana pelaksanaannya, atau jika berita berisi sebuah perjalanan, di mana saja perjalanannya. Unsur berita kapan maksudnya adalah kapan terjadinya peristiwa, kapan pelaksanaannya. Unsur berita siapa maksudnya adalah siapa yang menjadi pembicaraan, siapa pelakunya, ataukah siapa saja yang terlibat dalam berita. Unsur berita mengapa maksudnya adalah mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Nah, unsur berita mengapa ini terkait dengan alasan. Unsur berita bagaimana maksudnya adalah bagaimana penanganannya, bagaimana peristiwa itu dapat terjadi, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana seandainya berita sebuah penilaian, bagaimana penilaiannya. Kemudian untuk KD yang kedua terkait dengan menyimpulkan berita. Nah,
Dalam menyimpulkan berita, ada tahapan atau langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk mempermudah kalian menyimpulkan. Yang pertama, tentunya membaca atau mendengarkan berita secara seksama. Yang kedua, menentukan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita tadi tentu saja kalian masih mengingat terkait dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu membuat simpulan. Simpulan dapat kalian buat dalam bentuk kalimat ataupun paragraf. Nah, simpulan tadi tentunya masih terkait dengan unsur-unsur berita tadi. Tidak boleh terlepas dari unsur-unsur berita. Di sini saya sajikan satu contoh teks berita yang berjudul kasus positif corona di Kediri meningkat tajam. Silahkan kalian baca secara seksama. Nah, kalau sudah kalian baca, ini saya berikan contoh analisis unsur berita berdasarkan tadi berita yang tadi. Tentu saja unsur berita, saya ulangi lagi, masih terkait dengan adik Simba. Silahkan kalian baca secara seksama. Kalau sudah, saya juga menyajikan satu contoh simpulan berdasarkan berita yang tadi. Simpulan yang saya buat yaitu kasus COVID-19 di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Hal tersebut diduga karena penularan virus COVID-19 sangat cepat, bahkan melalui udara, serta kurangnya kesadaran warga untuk menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Simpulan ini, kalau kalian amati, mengandung unsur berita yaitu adik Simba. Sudah, sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.